Shalom, terima kasih penonton setia di channel kami, di TikTok, di YouTube. Tema firman Tuhan, gagalnya di mana? Kita harus tahu bahwa terkadang kita sudah bekerja keras, kita bekerja sudah 12 jam satu hari, bukan lagi 8 jam, tetapi banyak kali yang kita alami, hasilnya tidak cocok, jauh dari yang kita harapkan. Yang kita kerjakan 12 jam seharusnya berkatnya banyak, berkatnya besar, tetapi hasilnya sedikit. Atau kita sudah merantau sampai 20-an tahun, 30-an tahun, tidak kelihatan berkat yang ada. Perlu sekali-sekali kita mempelajari, koreksi diri. Gagalnya di mana ya Tuhan? Dan kalau boleh sekali-sekali di dalam kita berdoa benar-benar dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan kita bertanya, Tuhan, gagalnya di mana? Mari kita membaca ayat ini, sangat populer sekali. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ada banyak orang ketika dia sudah S1, doanya sudah sarjana ya maksudnya, doanya menurun jauh. Atau karena dia sudah kerja 10 tahun sebagai PNS, ini contoh. Kadang-kadang dia lupa berdoa, bangun pagi langsung mandi, sarapan langsung pergi kerja, takut mau terlambat, takut tulang lauk pauknya dipotong dan lain-lain. Tetapi kita harus belajar, salah satu dosa yang tidak ketahuan, dosa yang penghambat terbesar berkat kita adalah kita terbanyak. Ini dosa salah satu paling banyak yang dilanggar oleh orang percaya, orang Kristen, adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat ini dengan jelas, kalau kita mundur, ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara kami, kalau kami keluar pakai mobil gereja, 10 kali, kami berusaha 10 kali berdoa. Sekalipun jaraknya cuma 100 meter ke depan, di mata jalan, pulangnya 5 menit kembali kami keluar, kami harus berdoa. Sekalipun kami sudah mau 20 tahun jadi gembala, doa kami berusaha tambah. Doa kami jangan diturunkan. Kalau kami terbiasa, contohnya peston 1 jam lebih, kami berusaha kalau boleh 1 jam setengah. Dan semakin hari kami menyadari kami lebih membutuhkan Tuhan. Apalagi Alkitab sudah mencatat hari-hari yang terakhir akan terjadi masa yang sukar, terkutuk. Ini Alkitab ini 1x1 tanpa kompromi. Tuhan tidak bilang kalau orang mengandalkan kekuatannya sendiri berkatnya kecil. Tidak. Beda kalau kita berkata berkat
kategori biasa. Tetapi ini terkutuk. Wow, maaf ya. Karena Alkitab tidak pernah berkompromi dengan yang namanya dosa, dengan yang namanya keluar dari firman. Kalau hati kita menjauh, berarti kita jauh dari firman, jauh dari Bapa di sorga. Setiap pohon yang melekat dengan pohonnya pasti berbuah. Intinya itu. Saudara, kalau berbicara mengandalkan, tadi sebelum saya khotbah, Roh Kudus ingatkan, 10 tahun yang lalu kami mengandalkan pejabat besar yang ada di Papua, pejabatnya baik. Baik sekali. Bahkan gereja ini dia yang bangun. Tetapi ternyata karena kami sudah mengandalkan dia, dalam kitab Lukas 16 ayat 15, apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Ada terlalu banyak juga orang Kristen karena dia punya sepupu pejabat tinggi di kantor gubernur, dia punya keluarga di kantor wali kota. Ketika dia mau melamar kerja, dia sudah tidak berdoa, dia langsung berkata, oh saya pasti diterima. Mungkin bisa diterima, tetapi hasilnya jelek. Hasilnya jelek. Kenapa? Firman Tuhan tidak bisa melanggar perintah Tuhan, aturan firman. Tema firman Tuhan yaitu aturan surga harus diikuti. Banyak kali yang kita ikuti adalah aturan manusia. Dan seperti saya katakan tadi, oh karena sudah 15 tahun dia kerja itu, so tidak berdoa sungguh-sungguh, langsung pergi ke tempat kerja. Atau ini juga yang banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti. Ketika engkau beribadah, perhatikan. Terbiasalah engkau mengangkat kedua belah tangan. Saya sampai detik ini saya senang sekali kalau saya beribadah, dua tangan saya terangkat, dua tangan ya. Ada banyak orang malas mengangkat kedua belah tangan. Musa, walaupun Alkitab mencatat face to face, muka dengan muka dia berhadapan dengan Allah, tetapi dia berperang dengan orang Amalek. Allah menyuruh angkat tanganmu Musa. Kalau engkau angkat tangan, engkau bangsa Israel menang. Tetapi engkau turun tangan, ini juga mengartikan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri terkutuk, kalah, tidak berhasil. Saudara mau tidak berhasil? Oh pasti tidak. Tetapi kalau saya tanya lagi, saudara mau berhasil? Oh semua angkat tangan. Angkat tangan Pak Pendeta. Ya kan? Mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Kami setiap kali anak kami baru-baru ini dia bawa Maxim, setiap kali dia mau keluar pakai kendaraan, itu kami tetap berpesan, Salomo berdoa dulu sebelum jalan. Bahkan di dalam ibadah ini yang perlu saya tekankan. Banyak orang ketika beribadah sikapnya biasa-biasa. Makanya berkat biasa-biasa. Betul? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sampai detik ini, hampir 20 tahun kami menjadi gembala. Setiap ibadah, saya harus mengangkat tangan. Mau pujian penyembahan, mau pujian girang-girang, apalagi lagu yang berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Oh itu, saya terus mengangkat tangan. Kenapa saya terus mengangkat tangan? Karena saya sadar diri. Saya adalah manusia terbatas. Tetapi ketika saya mengangkat tangan, Tuhan
Tuhan yang luar biasa akan turun tangan. Ketika saya turun tangan, sederhana sekali. Tuhan angkat tangan. Oh, kamu kan seturun tangan, jadi Tuhan lepas tangan. Dan saya percaya, kalau kita belajar dari mengandalkan Tuhan, dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, hidup kita akan diberkati dengan luar biasa. Pekerjaan kita, anak-anak kita, cucu cece kita diberkati dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pemirsa di YouTube dan pemirsa di TikTok kami.